Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bapak ingin mencoba memberikan pembahasan mengenai soal latihan dari kisi-kisi untuk pembahasan pada ujian PAT nanti ya, untuk mata pelajaran seni budaya level 9 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret, hari Jumat, pada lusa nanti. Oke, berdasarkan pada latihan soal yang sudah Bapak kirimkan di grup level masing-masing, khususnya untuk kelas 92, teman-teman bisa lihat kembali ya untuk soal-soal yang sudah Bapak kirimkan. Di sana kurang lebih ada 12 soal untuk untuk pilihan ganda dan satu soal untuk bagian esai. Nah, di sini kita akan langsung membahas saja mulai dari nomor yang pertama. Oke, untuk nomor 1 yaitu pertanyaannya, berikut yang tidak termasuk dalam ciri lagu pop adalah, di sini ada 4 pilihan yang A, B, C, atau D. Untuk jawabannya, untuk nomor 1 ini adalah yang A ya, yaitu bersifat terbatas untuk kalangan tertentu. Jadi untuk musik pop ini memang diciptakan untuk banyak kalangan, jadi siapapun bisa. Maka jawaban yang B, C, dan D ini adalah benar. Yang ditanyakan adalah yang tidak. Karena yang B adalah lirik yang mudah dipahami, yang C adalah musik yang easy listening, dan D adalah tema yang membahas kejadian sehari-hari, itu merupakan salah satu bagian dari ciri musik pop. Oke, lanjut yang pertanyaan kedua. Lagu yang berkembang saat ini bervariatif. Hal ini dipengaruhi oleh... Oke, untuk jawabannya nomor 2 ini adalah yang A ya teman-teman, yaitu perkembangan alat musik yang semakin canggih. Oke, jadi teman-teman perhatikan dari kata-kata bervariatif di sini. Oke, dengan adanya variatif berarti adanya hal-hal yang baru, adanya hal-hal yang semakin berkembang. Maka dari itu perkembangan alat musik tentunya akan mempengaruhi perkembangan juga dari sebuah lagu yang semakin unik dan semakin variatif. Maka dari itu di sini jawaban yang lebih tepat adalah A. Kalau B, munculnya aliran musik baru, ini juga sebenarnya dipengaruhi oleh alat musik. Banyaknya pencipta lagu ini tidak ada hubungannya ya untuk musik yang variatif. Lalu yang D adalah munculnya penyanyi baru. Biasanya munculnya penyanyi baru juga karena pengaruh alat musik yang semakin canggih. Oke, nomor 2 jawabannya A. Lanjut, nomor 3. Berikut ini yang bukan bagian dari alat musik yang digunakan dalam musik jazz adalah, untuk nomor 3, jawabannya adalah yang B ya, yaitu kendang. Oke, kendang ini merupakan alat musik untuk musik dangdut ya, umumnya. Yang lainnya yaitu trompet, piano, ataupun trombon, termasuk kategori alat musik untuk dimainkan dalam musik jazz. Oke, lanjut nomor 4. Oke, nomor 4 mudah sekali nih teman-teman. Untuk pencipta lagu yang masih pemula, biasanya menggunakan nada dasar. Oke, untuk jawabannya nomor 4 ini adalah yang C ya, yaitu C sama dengan Do. Oke, memang ini paling umum sekali ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu materi yang ada di level 7 ataupun di level 8 ini pasti teman-teman pernah temui. Jadi jawabannya sangat mudah sekali, nomor 4 yaitu yang C ya, C sama dengan Do. Oke, lanjut berikutnya di nomor 5. Musik jazz adalah musik yang berasal dari, untuk jawaban yang nomor 5 ini adalah yang B ya, yaitu Amerika Serikat. Oke, lanjut nomor yang ke-6. Tari menurut Dr. Andes Sudarsono adalah, ada 4 pilihan ya, A, B, C, atau D. Untuk nomor 6 ini teman-teman perhatikan dari pengertian seni tari. Yaitu adalah kata-kata yang berhubungan dengan gerakan yang ritmis dan indah. Berarti jawabannya nomor 6 adalah C ya, yaitu ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak yang ritmis dan indah. Nomor 6 jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor yang ke-7.
Gerakan peniruan dari binatang dan alam disebut juga, oke, ini materi seni tari nih. Gerakan peniruan dari binatang dan alam disebut juga. Untuk nomor 7 jawabannya yang B ya, yaitu imitatif. Oke, atau disebut juga dengan imitasi. Gerakan peniruan dari hewan ataupun dari alam ya, menirukan gerakan daun yang terkena angin, menirukan gerakan binatang, itu termasuk kategori gerakan imitatif. Oke, lanjut. Berikutnya nomor ke-8. Iringan dalam pementasan tari berfungsi untuk, jawabannya yang tepat di sini adalah yang B ya, teman-teman, yaitu sebagai pengikat dan pemertegas gerak. Jadi, sebuah fungsi musik ataupun sebuah iringan dalam tarian adalah agar lebih mengikat. Tujuannya mengikat adalah menyesuaikan antara tempo musik. Jadi ketika musik kencang, maka biasanya gerakan tari pun juga akan kencang atau lebih kuat. Gerakan yang lembut juga biasanya musiknya cenderung lembut. Dan sebagai pemertegas, jadi memberikan kesan yang lebih kuat dalam tarian. Mungkin seperti yang sudah pernah kita coba rasakan ya, bahwa ketika tarian itu tidak ada musiknya, maka sulit untuk merasakan feel-nya. Jadi memiliki dua fungsi, yaitu tidak hanya sebagai pengikat, tapi juga sebagai pemertegas suatu gerak. Oke, berikutnya nomor 9. Dalam pagelaran tari, sejak awal sampai dengan akhir penampilan merupakan tanggung jawab dari, nomor 9, jawabannya adalah yang A ya, yaitu koreografer. Oke, yang mengatur sebuah pagelaran tari atau pertunjukan tari, yang menata tariannya disebut koreografer. Kalau komposer itu di musik dan sutradara itu adalah untuk drama atau pembuatan film ya. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 10. Dalam drama musikal, tujuan kemampuan vokal bagi seorang aktor adalah agar, nomor 10 ini adalah jawabannya yang D ya teman-teman, yaitu agar pesan drama dapat tersampaikan. Jadi kemampuan vokal ini tentunya akan mempengaruhi. Mungkin seperti yang juga pernah kita saksikan, tayangan yang pernah Bapak tampilkan waktu itu, bahwa dengan adanya gaya-gaya vokal akan mempengaruhi emosional yang memerankan juga. Jadi seolah-olah ketika lagi marah biasanya vokalnya cenderung tinggi. Ketika sedang sedih cenderung vokalnya itu agak rendah. Nah, itu mempengaruhi. Jadi tujuannya adalah agar pesannya pun dapat tersampaikan oleh penonton. Jadi penonton juga bisa merasakan sensasi emosional dari pertunjukan drama musikal itu. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 11. Berikut ini yang bukan jenis latihan dalam drama musikal. Oke, ini mudah ya. Nomor 11 jawabannya adalah yang D, yaitu latihan kelincahan. Oke, lanjut. Nomor 12. Pendinginan atau peredaan yang dikenal juga dengan istilah warm down, yaitu gerakan latihan yang bertujuan. Oke, untuk nomor 12 ini adalah jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Untuk nomor 12 jawabannya yang D, yaitu menyegarkan kembali kondisi tubuh. Jadi warm down. Setelah melakukan latihan-latihan gerakan, maka tujuannya adalah untuk menyegarkan atau merilekskan kembali tubuh, maka dilakukan yang namanya pendinginan ataupun peredaan, yang dikenal juga dengan istilah warm down. Oke, nomor terakhir yaitu nomor 13, yaitu bagian yang isei. Sebutkan 4 unsur dalam tari. Oke, ini jangan sampai lupa nih teman-teman ya. Ini merupakan salah satu poin soal yang bisa dikatakan paling sering muncul. Biasanya soal ini adalah salah satu soal yang paling sering muncul dan selalu ada dalam ujian, baik itu PAT ataupun materi khusus mengenai seni tari. 4 unsur tari yang dasar itu teman-teman harus ingat, yaitu 4 wi ya. Yaitu ada wiraga, wirasa, wirama, dan wirupa. Wiraga yang berkaitan dengan hubungannya dengan gerakan tari.
yaitu yang kedua adalah wirasa yang berhubungan dengan feeling atau penghayatan dalam tari. Yang ketiga adalah wirama yang berhubungan dengan tempo dan irama, kesesuaian antara gerak dan musik. Dan yang terakhir adalah wirupa yang berhubungan dengan penampilan ataupun visualisasi dari seorang penari. Oke, jadi jangan sampai lupa ya. Kalau hubungannya dengan 4 unsur utama tari itu adalah 4 wi dikenalnya ya. Wiraga, wirasa, wirama, dan wirupa. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya kaitannya dengan beberapa poin soal yang bisa dikatakan sebagai sebuah gambaran atau sebuah poin ya, beberapa poin dari soal-soal yang bisa mewakili mungkin untuk ujian yang akan teman-teman hadapi nanti. Jadi soal-soal yang Bapak tampilkan ini adalah beberapa contoh soal yang memang umumnya kebetulan hampir selalu muncul dalam setiap ujian, kebetulan ya. Jadi soal-soal ini biasanya adalah soal-soal yang memang kebetulan selalu muncul. Dan semoga saja dari pembahasan ini insya Allah akan lebih mempermudah teman-teman agar nantinya dapat mengerjakan ataupun menyelesaikan ujian PAT-nya dengan baik dan dapat memiliki atau mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke? Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.